Rokok elektrik atau e-cigarette merupakan alat yang mengandung cairan nikotin yang dipanaskan menjadi uap dan dihirup untuk meniru pengalaman merokok secara konvensional. Sejak dulu, rokok elektrik dipasarkan sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional, serta metode untuk berhenti merokok. Sehingga, berdasarkan Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2021, jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 480.000 orang pada tahun 2011 menjadi 6,6 juta orang pada tahun 2021. Melihat dari kandungan dan cara kerja pada rokok elektrik dan konvensional, keduanya memiliki risiko terhadap kesehatan terutama sistem pernafasan. Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan atau biasa disebut e-liquid yang mengandung berbagai zat berbahaya yaitu nikotin, propilen glikol, gliserol, dan logam berat dari perangkat rokok elektrik itu sendiri. Proses pemanasan ini nantinya dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernafasan yaitu iritasi saluran nafas, kanker paru, FALI, dan lain sebagainya. Popularitas rokok elektrik meningkat pesat pada kalangan mahasiswa dengan prevalensi penggunaannya naik dari 0,3% menjadi 3%. Hal ini terjadi karena adanya pemasaran yang agresif di media sosial, di mana 68% promosi produk tembakau di Indonesia merupakan iklan rokok elektrik, terutama melalui media sosial Instagram. Untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap rokok elektrik, kami melakukan survei di lingkungan Universitas Padjadjaran dengan melibatkan 417 responden. Hasilnya, 198 mahasiswa atau sekitar 47,5% percaya bahwa rokok elektrik memiliki dampak kesehatan yang lebih ringan dibanding rokok konvensional. Selain itu, 142 mahasiswa atau sekitar 34% menyatakan akan merekomendasikan rokok elektrik sebagai alternatif yang lebih sehat kepada kerabatnya. Sementara 96 mahasiswa atau sekitar 23% masih ragu atau tidak mengetahui dampaknya. Oleh karena itu, program vape Falun Awareness Preventing E-Cigarettes Misconceptions dibuat untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa di Unpad mengenai bahaya dan stigma yang salah terhadap rokok elektrik, juga mengenai program-program dari pemerintahan dan terapi-terapi farmakologis untuk berhenti merokok. Hal ini mengingat peran mahasiswa sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia dan agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi dan melakukan perubahan pada stigma sehingga terjadi penurunan jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia. Selain edukasi, vape menyediakan ruang diskusi dengan para mahasiswa Unpad agar kami sama-sama memahami dan saling bertukar ide dan pendapat mengenai materi yang disampaikan. Vape mengandung berbagai zat kimia yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Selain nikotin yang bersifat adiktif, proses pemanasan cairan vape dapat menghasilkan formaldehyde yaitu karsinogen grup 1, ALC yang dapat merusak DNA, akrolain yaitu senyawa toksik yang merusak epitel saluran pernapasan, dan juga logam berat yang dapat menyebabkan stres oksidatif, di mana ketiga zat ini langsung terhirup pada dalam paru-paru. Zat-zat ini memicu kerusakan DNA lewat nitrosamin dan pengabatan perbaikan sel, serta terjadinya stres oksidatif yang dapat merusak jaringan paru dari dalam. Riset yang dilakukan Latang et al. Pada tahun 2019 pada tikus menunjukkan paparan aerosol vape selama 3 bulan menyebabkan adenokarsinoma paru pada 22,5% hewan uji. Selain itu, vape juga mengandung vitamin E asetat dalam jenis vape cannabinoid yang memicu FALI dan berpotensi karsinogenik. Ditambah kombinasi vape dengan polusi udara atau radon memperparah kerusakan paru sebesar 2 kali lipat. Rokok elektrik sering dianggap alternatif yang lebih aman daripada rokok konvensional, namun ternyata masih memiliki risiko kesehatan terkait penyakit kardiovaskular dan juga gangguan pernapasan. Beberapa alternatif yang lebih sehat untuk berhenti merokok yaitu seperti terapi penggantian nikotin atau NRT. Yang mana NRT ini memberikan nikotin secara terkontrol dan membantu mengurangi kecanduan. Untuk produk NRT itu sendiri yang tersedia yaitu seperti patch nikotin, permen karet nikotin, lozenge nikotin, inhaler nikotin, dan semprotan hidung nikotin. Selain itu, ada juga obat-obatan yaitu seperti pareniklin, yang mana pareniklin ini mengurangi keinginan merokok dan gejala putus nikotin. Dan juga ada bupropion, yaitu menghambat reuptake dopamin untuk mengurangi keinginan merokok. Ketiga metode ini membantu individu mengurangi ketergantungan nikotin dengan cara yang lebih aman dan dapat meningkatkan peluang keberhasilan berhenti merokok dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok elektrik. Persiapan kegiatan vape dimulai dengan melakukan survei kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Kami menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form secara daring dan luring selama 1 minggu. Kuesioner yang kami sebarkan bertujuan untuk menilai pengetahuan mengenai rokok elektrik dan stigma mengenai rokok elektrik yang memiliki dampak lebih ringan dibanding
dibandingkan dengan rokok konvensional. Setelah 1 minggu, kami melakukan pengolahan data dari 417 responden dan memperoleh hasil bahwa sebanyak 198 responden atau sekitar 47,5% meyakini bahwa rokok elektrik memiliki dampak yang lebih ringan terhadap kesehatan dibandingkan dengan rokok konvensional. Berdasarkan temuan tersebut, kami memutuskan untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswi dari fakultas di Universitas Padjadjaran. Edukasi ini dilakukan dalam bentuk ground campaign sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan rokok elektrik dan konvensional. Alur pelaksanaan edukasi kami sebagai berikut. Pada hari pelaksanaan kegiatan, kami berkumpul di Fakultas Kedokteran pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melakukan persiapan edukasi dan briefing. Setelah seluruh persiapan selesai pada pukul 12.30, kegiatan dimulai dengan membagi tim menjadi 3 kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kelompok akan menuju lokasi edukasi yang telah ditentukan. Setelah menemukan mahasiswa-mahasiswi yang menjadi target edukasi, kami terlebih dahulu meminta izin atas kesediaan mereka untuk mengikuti kegiatan edukasi kami. Selanjutnya, kami memberikan pretest sebelum memulai sesi edukasi. Kemudian mengakhiri dengan post-test serta sesi tanya jawab. Seluruh rangkaian kegiatan edukasi selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh tim kembali berkumpul untuk melakukan evaluasi guna meninjau jalannya kegiatan serta memperoleh masukan untuk perbaikan ke depannya. Festival Gagasan dimulai dengan survei pokok untuk mengukur stigma masyarakat terhadap rokok dan vape. Survei ini dilakukan melalui Google Form yang disebarkan secara daring dan luring untuk menjangkau lebih banyak responden. Setelah survei, kami melanjutkan dengan edukasi langsung di Universitas Padjadjaran, di mana peserta dari berbagai fakultas mengikuti pretest. Sesi edukasi menggunakan poster serta post-test untuk mengukur pemahaman mereka setelahnya. Bagaimana mahasiswa Universitas Padjadjaran memandang rokok elektronik? Untuk menjawab ini, kami melakukan survei terhadap 417 responden dari berbagai fakultas melalui kuesioner. Kuesioner survei berisi pertanyaan mengenai identitas responden serta pengetahuan dasar rokok konvensional dan rokok elektronik, termasuk stigma mereka terhadap penggunaan rokok elektronik. Dari total 417 responden, 26,8% dari Fakultas Kesehatan dan 73,2% dari Fakultas Non-Kesehatan percaya bahwa rokok elektronik memiliki dampak lebih ringan dibandingkan rokok konvensional. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Non-Kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, kami mengadakan Festival Gagasan Vape, sebuah kampanye edukasi yang dilakukan langsung di berbagai fakultas. Materi yang disampaikan mencakup kandungan rokok, dampaknya, serta strategi berhenti merokok melalui poster yang telah dibuat. Sebagai evaluasi, pretest dan post-test dilakukan menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 90%. Respon mahasiswa pun sangat positif selama edukasi dilaksanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan vape terlaksana dengan lancar dan sukses. Ada beberapa indikator keberhasilan yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, jumlah responden survei kuesioner sebanyak 395 mahasiswa fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran. Hal tersebut tercapai karena jumlah responden survei kuesioner lebih banyak atau sama dengan 417 mahasiswa dari Universitas Padjadjaran yang ada di Jatinangor berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin. Lalu indikator yang kedua, melakukan edukasi kepada minimal 45 mahasiswa fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran. Hal tersebut tercapai dan berhasil melakukan edukasi kepada 66 mahasiswa fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran. Lalu indikator yang ketiga, adanya peningkatan pemahaman target yang efektif melalui pretest dan post-test berdasarkan nilai efektivitas endgain yaitu lebih dari 76%. Hal tersebut tercapai setelah dilakukan pretest dan post-test ditemukan peningkatan hasil sebesar 90% dengan rumus endgain, dan juga mahasiswa yang diedukasi sangat antusias untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Berdasarkan dari data yang diperoleh melalui edukasi yang kami lakukan, sebagian besar mahasiswa yang kami edukasi telah menggunakan kedua jenis rokok, baik rokok elektrik maupun rokok konvensional. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari mahasiswa yang telah menerima edukasi, banyak yang beranggapan bahwa rokok elektrik itu lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Padahal kedua jenis rokok tersebut sama-sama berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, sebagai upaya preventif, kami juga memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahannya, seperti penerapan gaya hidup yang sehat, serta pengobatan yang dapat membantu proses penyembuhan dari kecanduan rokok konvensional maupun rokok elektrik.
Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Universitas Pajajaran yang telah bersedia mengikuti kegiatan edukasi ini. Kami sangat berharap bahwa upaya edukasi mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik dan rokok konvensional ini dapat memberikan dampak yang positif, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup yang sehat. Selain itu juga, kami berharap mahasiswa Universitas Pajajaran menjadi lebih waspada terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan kedua jenis rokok tersebut.